Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa 'azzana bil islam wa razaqana bi ittiba'i sunnati rasulih alaihi salatu wassalam ala fahmi ashabihi al-kiram. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العز الأكرم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah suatu hal yang pasti akan dialami setiap makhluk Allah yang bernyawa, tak terkecuali kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita tentang kematian di 145 ayatnya di dalam Al-Quran. Sebagaimana juga mengingatkan kepada kita tentang kehidupan di 145 ayat yang sama. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang batas usia maksimal umat Nabi Muhammad SAW yang berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang melampaui batas itu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Aqalluhum man yajuzu dzalik." Usia umatku hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang melampaui batas itu. Namun demikian banyak di antara kita yang melupakan kematian, bahkan melupakan bekal pasca kematian. Lebih cinta kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Padahal dunia yang terasa panjang dan lama, terasa nikmat abadi, ternyata itu hanya sementara dan fana. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegur kita dengan tanda-tanda kematian yang melekat dengan diri kita. Saat usia semakin berkurang, angkanya bertambah. Secara fisik semakin lemah, uban banyak tumbuh, makan banyak dipantang, penyakit banyak bersarang. Itu tanda kematian sudah dekat dengan kita. Sementara waktu yang telah tetapkan bagi kita
yang sangat menentukan posisi di akhirat kita, di mana di antara surga dan neraka, di alam barzah, antara lubang api neraka atau taman surga. Terkadang tidak peduli dengan waktu itu, dengan usia yang Allah tetapkan untuk kita. Padahal usia produktif untuk menentukan di mana posisi kita di akhirat. Andai kata Allah berikan jatah hidup kepada kita 60 tahun, dikurang 15 tahun sebelum dewasa, hanya 45 tahun. Dan 55 tahun bagi usia 70 tahun. Waktu yang sangat singkat, namun sangat menentukan di mana posisi kita di akhirat kelak. Kita harus sadar bahwa di akhirat satu hari, kata Allah Subhanahu wa taala, setara dengan 1000 tahun perhitungan kita di dunia. Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sungguh satu hari di sisi Rabbmu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kalian di dunia. Angka 60 dan 70 kalau kita gunakan di akhirat hanya kurang lebih 1 jam 26 menit untuk 60 tahun dan 1 jam 44 menit untuk usia 70 tahun. Bayangkan kalau itu di neraka, pada sudah 70 kali lipat yang dijalankan, api yang dijalankan Bani Adam, kata Rasulullah SAW. Matahari setelah disatukan dengan bulan dan diletakkan di dasar api neraka, sampai detik ini tidak satupun ilmuwan dengan teknologi yang dicapai oleh manusia yang bisa mendeteksi berapa suhu matahari yang sebenarnya. Namun mereka perkirakan lebih dari 15 juta derajat Celcius. Ini artinya jangankan badan kita, batu, baja, besi akan meleleh. Itulah tempat bagi mereka yang melalaikan di dunia ini untuk mempersiapkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita tingkatkan semangat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita menyadari sejak balik sampai detik ini lebih banyak maksiat dibanding ketaatan yang kita lakukan. Sementara kita hidup di akhir zaman, tidak ada yang aman bagi kita, baik yang masih muda apalagi yang sudah tua renta. Salah satu tanda hari kiamat yang Allah tentukan adalah mautul faja'ah, yaitu mati tiba-tiba. Ini artinya kita yang dituntut untuk siap siaga dengan amal, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semampu yang bisa kita lakukan, sebab kita tidak tahu dalam kondisi apa malakal maut itu datang, dalam kondisi apa kita di saat malakal maut itu datang. Apakah di saat maksiat atau sedang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan kepada kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah dan tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar di mimbar-mimbar Jumat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah
Allah perintahkan kita untuk senantiasa bertakwa setiap detik dalam kehidupan kita, karena kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Bahkan dipertegas dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan ibadahilah Rabbmu sampai ajal menjemputmu. Bertakwa dan beribadah Subhanahu wa taala bukan ibadah musiman. Semangat di musim tertentu seperti Ramadan berakhir dan berlalu ketika musim itu berlalu. Tetapi bertakwa Allah Subhanahu wa taala tidak kenal musim. Bahkan tidak kenal kondisi sakit atau sehat. Karena syariat Islam sesuai dengan kondisi kita. Itulah desain Allah Subhanahu wa taala terhadap syariat ini. Makanya dalam surat Taghabun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum", bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan di sisa usia kita, apalagi umur yang telah berlalu, kita habiskan untuk mengumpulkan harta. Saatnya kita melakukan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang kita miliki. Maka tidak ada amal yang lebih istimewa dari sedekah, dari amal yang membutuhkan harta kita. Karenanya diperlihatkan kepada seorang di mana posisinya di akhirat kelak. Andai kata ungkapan itu diperdengarkan kepada kita, itu diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di penghujung surah Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin." Kalau bahasa terjemahan bebasnya, andai kata Allah berkenan menangguhkan kematianku walau sejenak, niscaya aku lakukan sedekah supaya saya termasuk golongan orang yang saleh. Kenapa yang diingat sedekah? Bukan amal-amal besar. Sebab sedekah itu multi pahala. Dalam sedekah tidak dilihat berapa besar yang kita infakkan, tetapi yang dilihat seberapa rutin dan seberapa ikhlas. Dalam surah Al-Imran di ayat 133 dan 134, Allah Subhanahu wa taala menyetarakan pahala orang yang berinfak dalam kondisi lapang dan berinfak dalam kondisi sulit. Pahalanya sama ampunan dosa dan surga seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna bis-sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina lin-nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Rabb kalian dan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi mereka yang bertakwa. Siapa gerangan yang akan mendapatkan ampunan dosa dan surga seluas langit dan bumi yang Allah sifati dengan muttaqin? Di ayat selanjutnya Allah katakan mereka adalah alladzina yunfiquna bis-sarra, mereka yang gemar berderma dalam kondisi lapang dan berderma dalam kondisi sulit, dan menahan emosi di saat dipacu itu marah, dan mau maafkan orang lain. Dan Allah sangat mencintai orang yang melakukan kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bahwa dalam sedekah, dalam infak, tidak dilihat seberapa banyak yang kita keluarkan, tetapi yang dilihat seberapa rutin dan seberapa ikhlas kita lakukan. Seorang wanita
Seorang ibu datang dengan kedua putrinya menjumpai Aisyah, sebagaimana terekam dalam riwayat Imam Bukhari, dan kondisi yang sangat lapar. Aisyah hanya memberikan 3 butir korma pada saat itu untuk masing-masing. Masing-masing satu. Dan itu yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika kedua putrinya memakan dengan lahap, di saat ibunya ingin membelah korma jatahnya, diribut oleh kedua putrinya, dan ibunya nggak makan dan diberikan kepada kedua putrinya. Aisyah menceritakan peristiwa yang sangat mulia ini. Seorang ibu sanggup menahan lapar dan memberikan kurma jatahnya kepada kedua putrinya yang lebih membutuhkan. Apa kata Rasulullah? Ibunya dengan perbuatannya tadi masuk surga. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ittaqin nar walau bisyiddi tamar. Selamatkanlah diri Anda dari neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Ma'asyiral muslimin selanjutnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita ini adalah tempat masjid yang sangat agung, tempat beribadah. Semestinya andai kata setiap kita punya kesadaran untuk melimpahkan hartanya, tidak akan nunggu lama akan selesai. Apa janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang membangun masjid? Di antara hadis di dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah, "Man bana lillahi masjidan kanat hasil qatar banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walau hanya seperti sarang burung, seperti sangkar burung, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya rumah di surga. Ma'asyiral muslimin selanjutnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak mendapatkan pahala orang yang ada di dalam masjid ini adalah muadzin kemudian imam. Karena muadzin akan mendapatkan seluruh pahala sholat orang yang sholat karena mendengar azannya. Begitu pula kemudian imam akan mendapatkan pahala hanya dari orang yang sholat bersamanya. Dan yang bisa mengalahkan mereka berdua adalah mereka yang membangun masjid ini. Oleh karenanya, harta kita yang sebenarnya adalah yang kita infakkan di jalan Subhanahu wa taala. Ini yang akan menemani kita di saat kita terbujur kaku dalam bahasa, yang bisa meringankan siksa kita, yang bisa menjadi sebab pindahnya seorang dari lubang api neraka kemudian ke taman surga. Bahkan amal yang akan terus mengalir, yang kita kenal dengan shadaqah jariyah atau amal jariyah, di antaranya ketika kita bersama-sama berkelompok atau individu membangun masjid atau fasilitas penunjangnya, dan itu akan menjadi sebab kantong-kantong pahala kita akan penuh dengan amal yang dilakukan di masjid ini. Dari sholat yang kita lakukan, wajib maupun sunnah, qiraatul Quran, majelis-majelis ilmu, dan semua aktivitas kegiatan dakwah yang ada di dalamnya. Setiap orang yang melimpahkan hartanya di masjid ini, dia akan mendapatkannya. Oleh karenanya, kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, kedepankanlah penyisihan harta kita untuk masjid tercinta ini. Andai kata kita sedang membangun rumah renovasi, selama bisa dipakai, utamakan jangan dibangun sebelum masjid ini selesai. Sebab andai kata kita wafat, rumah kita belum selesai, Allah Subhanahu wa taala tidak akan nuntut kita. Akan tetapi ketika masjid ini tidak selesai, sementara kita punya harta yang mesti kita bisa sisihkan, namun kita tidak mau melakukannya,
nanti ada hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita bahu-membahu dalam menyelesaikan masjid ini agar kemudian segera difungsikan secara maksimal dan nyaman sehingga banyak orang melakukan ibadah dan insya Allah kita akan mendapatkan seluruh istimewa yang ada padanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ala wa sallu ala khairil killah Muhammad ibn Abdullah kama amara Allah bihi wa bada bi nafsi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal musyrikin a'da'aka a'da'a din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadal muslimin. Allahumma shaddid samlahum wa mazzid zam'ahum wa zalzil aqdamahum walqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.